Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Sehingga kita dapat belajar dengan baik, dengan penuh semangat, dan dengan konsentrasi penuh. Nah, kalau kemarin kita membahas bab 1 yang judulnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat indah namanya. Dimulai dari pengertian Asmaul Husna, terus mulai masuk dengan Asmaul Husna. Yang pertama itu adalah Al-Alim, yang kedua dengan Al-Kabir. Nah, sekarang kita akan membahas yang ketiga, yaitu As-Sami, dan yang keempat adalah Al-Basir. Apa itu As-Sami? As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta, walaupun suara yang kita lepas dari suara itu kecil, namun tak luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu sami'un alim. Artinya apa? Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 256. Ingat ya, As-Sami itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya 256. Nah, lalu perilaku yang dapat kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nah, berupaya agar kita itu berupaya agar segala yang kita ucapkan itu perkataan yang baik. Karena apa? Karena Allah itu selalu mendengar apa yang selalu kita ucapkan. Nah, As-Sami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Itu untuk As-Sami. Sekarang kita beranjak ke Asmaul Husna, yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Nah, maha melihatnya melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Walaupun lembut dan kecil itu tetap terlihat. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, seluruhnya. Tidak ada yang terkecuali yang terlewatkan, tidak ada, semuanya terlihat. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat. Nomor suratnya adalah 49. Sedangkan nomor ayatnya adalah 18. Ayat 18 suratnya Al-Hujurat nomor 49. Bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya bisa kita baca sendiri. Nah, lantas perilaku yang bisa dicerminkan itu apa? Al-Basir itu hendaklah kita itu berusaha semaksimal mungkin untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam sekitar sebagai bahan renungan. Ya, seperti bisa jadi jika ada bencana, nah itu bisa kita renungkan apa kesalahan kita, apa kesalahannya sehingga Allah itu membuat bencana di negara kita atau di sekeliling kita yang ada. Bisa juga pandai-pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan sekeliling kita. Nah, namun jangan lupa kita juga harus introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita, untuk melihat dan kekurangan dan kelebihan kita agar hidup kita menjadi lebih terarah. Kita jangan memandang selalu kita tuh lebih dari orang lain. Dan kita jangan memandang orang lain itu banyak kekurangannya ini di komentar, kekurangan itu di komentar, enggak baik. Kita juga memandang ternyata saya juga seperti ini. Nah, pandai-pandailah kita sering melihat kekurangan diri kita sendiri sebelum kita melihat orang lain. Yang selanjutnya apa? Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 51, ada di buku halaman 9. Yang selanjutnya adalah
hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Artinya apa? Kita tentram, kita nyaman, kita ada apa-apa kita selalu istilahnya bukan santai sebenarnya, cuman kita nyaman. Oh, ada Allah di sini, ada Allah. Sebenarnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Karena apa? Kita tuh memperhitungkan hidup kita, maka kita tidak akan merasa rugi. Sebaliknya, tanpa kita dibekali iman atau tanpa kita percaya dengan Allah, sepanjang usia dia akan meliputi kerugian. Hidup was-was, hidup tidak tenang. Nah, itulah. Terdapat dalam Quran surat Al-Asr nomor surat 103 ayatnya 1 sampai 3. Pasti kalian sudah pernah atau bahkan hafal. Saya yakin kalian hafal semua. Karena ini setiap saat ayat ini dibaca ketika kita akan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Nah, mungkin cukup sekian bab 1 kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan menuju ke bab kedua di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk bab yang kedua adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan ke saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga sedikit banyak manfaatnya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.